Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Nah sahabat rajut kan suka banget nih sama video tutorial kami sebelumnya yang ini. Nah kali ini kita akan buat dengan motif yang baru seperti ini. Cantik bukan? Tas ini menggunakan motif yang kelipatannya adalah 24. Jadi nanti waktu teman-teman ngerjakan bagian alas, bisa diubah ukurannya dengan menambahkan atau mengurangi kelipatan 24. Tapi kalau sahabat rajut mengikuti video tutorial ini sama persis, kita akan mendapatkan ukuran tinggi kurang lebih 14 cm. Lalu untuk bagian alasnya panjangnya 16 cm dan lebarnya 4 cm. Bagaimana? Sudah penasaran bagaimana cara membuat motif cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Pertama untuk benang, di sini saya menggunakan benang polikilap. Kita siapkan dua warna. Saya pakai warna coklat susu dan broken white. Lalu untuk hakpen saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, jarum kristik, meteran, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, dengan benang warna broken white, kita buat alas berbentuk persegi panjang. Kita awali dengan simpul, lalu buat 40 rantai. Setelah membuat 40 rantai seperti ini, kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Kita buat satu SC di masing-masing lubang hingga ujung. Setelah membuat SC hingga ujung, kita mendapatkan total 39 SC. Selanjutnya kita akan buat satu rantai, balik, dan 39 SC lagi. Kerjakan hingga mendapatkan 9 baris. Saya sudah selesai membuat 39 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Buat satu rantai, balik. Untuk sisi panjang, kita akan buat sebanyak 39 SC. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Pasangkan penanda supaya mudah menghitungnya. Setelah membuat 39 SC untuk sisi panjang, lalu untuk sisi lebarnya kita buat sebanyak 9 SC. Pasangkan penanda dengan warna yang berbeda dari stitch pertama ya. Oke,
kita akan lanjutkan terus membuat SC kelilingnya sehingga mendapatkan total 96 SC. Setelah melakukan SC keliling, terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Oke. Kita sudah menyelesaikan untuk alas persegi panjangnya. Kita ukur dulu. Panjangnya berukuran 16 cm dan untuk lebarnya 4 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Oke, kita akan mulai mengerjakan bagian motif. Karena kita mengerjakannya dengan dua warna benang, berarti di sini mulai dari awal kita sudah ikutkan benang yang warna kedua. Walaupun yang kita kerjakan masih benang warna pertama. Nah, kita slip stitch dulu di lubang berikutnya. Posisikan benang yang warna kedua di atas hakpen seperti ini. Kita buat slip dengan benang yang warna pertama ya, di sini broken white-nya. Oke, lalu kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. DC ini terhitung sebagai stitch yang pertama. Lanjut, kita tambahkan 2 DC di lubang yang sama. Oke, kita sudah punya 3 DC sekarang. Ini terhitung sebagai satu cluster warna broken white. Kita lanjut, skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Skip 2 lubang, di lubang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Oke, seperti ini. Kita ulangi cara yang sama 1 putaran. Oke, seperti ini hasil jadinya setelah 1 putaran. Kita mendapatkan total sebanyak 32 cluster. Selanjutnya kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Oke, kita akan menuju baris yang kedua. Kita kunci dulu dengan 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan buat extended DC, yaitu perpaduan antara DC dengan treble. Caranya di sini saya akan buat dulu 1 pengganti extended DC. Kita masukkan hakpen di lubang kedua yang kita skip tadi di bawahnya. Arahkan benang yang ikut selalu di atas hakpen seperti ini ya. Nah, kita punya 2 serat. Kita masuk di 1 serat dulu, 2, dan tambahkan 1 rantai. Ini terhitung sebagai 1 extended DC. Kita buat 2 lagi di lubang yang sama. Kita punya 3 serat, masuk di 1 serat,
masih ada 3 lagi, masuk di 2 serat, lalu 2 serat terakhir. Nah, hasilnya seperti ini. Kita sudah punya satu klaster warna broken white. Kita akan lanjutkan di sini 1 2 di lubang yang kedua. Benangnya masih tetap ikut ya. Lalu benang yang di bawah juga ada di atas hakpen posisinya, supaya bisa disembunyikan dengan baik. Kita buat 3 extended DC dalam lubang yang sama. Oke, kita lakukan cara yang sama 1 putaran. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan baris kedua dan hasil jadinya seperti ini. Untuk baris ketiga kita akan beralih ke benang warna coklat susunya. Jadi untuk slip stitch di sini kita akan berganti warna benang. Benang warna broken white nya kita taruh di atas hakpen, selip dan kunci dengan 1 rantai. Oke, untuk baris ketiga dan seterusnya kita akan kerjakan dengan tusuk 3 DC increase tiap klasternya, dan pengerjaannya ada di DC kedua atau DC yang tengah. Kita akan awali dengan membuat 1 pengganti DC seperti SC panjang, lalu tambahkan 1 rantai. Ini adalah stitch pertama. Tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Oke, kita sudah punya 1 klaster coklat susu. Lanjut di lubang berikutnya. Jadi selain masuk di serat DC seperti ini, kita juga pastikan benang yang ikut juga ada di atas hakpen ya, posisinya seperti ini. Baru kita ambil benang, buat 3 DC increase. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama dan buat 2 baris menggunakan benang yang warna coklat susu ini. Oke, jadi untuk bagian belakang atau bagian dalamnya, benang yang ikut seperti ini akan disembunyikan di dalam rajutan. Pastikan tarikan benangnya sama, baik benang yang ikut maupun benang yang sedang dikerjakan, supaya hasilnya bisa membentuk. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan 2 baris warna coklat susu. Saya sudah menyelesaikan baris yang keempat dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang kelima. Sebelum itu di sini kita lakukan slip stitch dulu. Karena baris kelima kita awali dengan coklat susu, jadi di sini slip stitchnya juga dengan benang yang warna coklat susu. Oke,
DC kita kunci dengan satu rantai. Di sini kita akan buat 2 klaster coklat susu, 1 klaster warna broken white, dan 1 klaster coklat susu lagi. Cara pengerjaannya sama, kita buat 3 DC increase tiap klasternya. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 2 klaster warna coklat susu. Lalu kita akan beralih ke benang warna broken white. Jadi di sini DC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna broken white seperti ini. Baru kita buat 1 klaster broken white di lubang berikutnya. Jangan lupa benang yang ikut disembunyikan. Oke, berganti warna benang lagi. Oke, pola untuk baris kelima terdiri dari 4 klaster seperti ini. Kita ulangi 1 putaran. Baris kelima selesai, hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang keenam. Di sini kita awali dengan benang yang warna coklat susu. Kita buat 2 klaster coklat susu dan 2 klaster warna broken white. Seperti ini polanya, kita ulangi 1 putaran. Oke, baris ke-6 sudah selesai, hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-7. Di sini kita awali dengan benang yang warna broken white. Kita buat 1 klaster broken white, 1 klaster coklat susu, dan 2 klaster warna broken white. Oke, jadi seperti ini pola untuk baris ke-7. Kita ulangi 1 putaran. Baris yang ke-7 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Sekarang kita akan mengerjakan baris ke-8. Untuk baris ke-8 ini kita awali dengan benang warna broken white ya. Dan terdiri dari 8 klaster untuk polanya. Kita akan buat 2 klaster putih, 1 klaster coklat susu, 2 klaster putih, 1 klaster coklat susu, dan 2 klaster putih lagi. Seperti ini pola untuk baris ke-8. Kita ulangi 1 putaran. Baris ke-8 sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-9. Di sini kita awali dengan benang yang warna coklat susu. Untuk baris ke-9 ini terdiri dari 8 klaster ya. Jadi kita buat 1 klaster coklat susu, lalu 2 klaster broken white, 1 klaster coklat susu, 1 klaster broken white, 1 klaster coklat susu lagi, lalu 2 klaster broken white. Oke, jadi seperti ini polanya untuk baris ke-9. Kita ulangi 1 putaran.
Saya sudah menyelesaikan baris ke-9 dan hasil jadinya seperti ini. Nah, dari 9 baris ini sudah tahu kan bagaimana cara kerjanya? Kita tinggal lanjutkan terus dengan mengikuti pola tulis berikut ini. Oke, ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan hingga baris ke-18. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris ke-19. Sama dengan baris pertama, jadi di sini kita akan buat full dengan benang warna broken white. Untuk benang yang warna coklat susunya sudah kita tinggal ya, nggak kita ikutkan lagi waktu ngerjakan. Untuk khusus baris ke-19 ini kita kerjakan tiap klasternya dengan tusuk 3 SC increase. Jadi di sini kita masuk di lubang DC kedua. Oke, ini terhitung sebagai 1 SC. Kita beri penanda dulu. Kita tambahkan 2 SC lagi di lubang yang sama. Lanjut di lubang berikutnya. Seperti ini, kita lanjutkan satu putaran. Oke, sudah selesai satu putaran dan hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Hasil jadinya di bagian dalam dan di bagian luar itu sama rapinya ya. Jadi misalkan teman-teman mau pakai ini tanpa furing, aman banget. Oke, sekarang kita ukur dulu hasil jari tingginya. Untuk motifnya 19 baris kita dapat 11,5 cm. Jadi kalau teman-teman ingin lebih tinggi, bisa lakukan pengulangan motif ini di bagian atasnya. Oke, sekarang kita akan buat list bagian atas. Untuk list bagian atasnya, saya akan kerjakan dengan benang yang warna broken white. Kita akan mulai dari bagian samping. Kita ambil tengah-tengahnya seperti ini. Kita buat SC keliling. Kerjakan dulu sebanyak 2 baris SC keliling dan lakukan dengan teknik memutar tanpa slip stitch di stitch yang pertama. Jadi nanti kalau sudah sampai sini kita langsung buat SC di lubang yang pertama. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 2 putaran. Oke, saya sudah selesai membuat 2 putaran SC. Selanjutnya kita akan membuat bagian handle-nya.
Di sini kita akan ukur dulu bagian tengahnya yang mana. Di sini ada 21 cm, berarti bagian tengahnya adalah 10,5. Di sini kita hitung dari sini 12 stitch ke kiri dan 12 stitch ke kanan. Nah, sudah seperti ini. Kita lakukan cara yang sama untuk bagian belakang. Oke, sudah seperti ini. Ini nanti untuk bagian handle-nya. Berarti sekarang kita akan kerjakan dulu. Dari sini kita buat SC. Dimulai dari lubang yang pertama. Sampai stitch sebelum penanda di sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut kita buat 32 rantai. Oke, kalau sudah, kita lanjut buat SC lagi. Yang ada penandanya kita lewati, langsung kita buat SC di sebelahnya. Kita lanjut terus buat SC dan lakukan cara yang sama seperti ini di bagian belakang. Di sini sudah bertemu dengan penanda stitch pertama lagi. Jadi di sini tadi untuk bagian samping ini kita punya 24 SC totalnya. Lalu di bagian tengah ini yang kita skip juga 24 SC. Sekarang kita akan lanjut mengerjakan SC keliling. Termasuk nanti di bagian rantai ini juga kita isi 1 SC di masing-masing lubang. Kita buat sebanyak 4 baris. Tetap ya, pakai cara memutar tanpa slip stitch. Oke, bagian handle-nya sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, sudah jadi dompet yang bisa juga dijadikan mini handbag kita kali ini. Motifnya cantik banget dengan perpaduan warna yang kalem, jadi semakin estetik. Ya nggak sih? Oke sahabat rajut, semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai jumpa lagi di video tutorial kami berikutnya ya. See you, bye.